Balik lagi di channel YouTube Willy Arianda Stefanus, dan pada kesempatan kali ini kebetulan karena pandemi jadi saya bosan di rumah, jadi saya menyempatkan ke rumah teman saya yang satu ini Adera Tamanukan Gaul, dan kami memutuskan untuk pergi ke sekolah-sekolah kami dulu dari TK, SMP, dan SMA. Gimana keseruannya? Ya, kita akan saksikan bersama, nonton aja di video ini. Kita isi minyak dulu. Oke, sip. Ya, kurang lebih seperti inilah perjalanan kami mau pergi menuju sekolah kami yang lama. Kami kan masa lalu, masa TK, SMP, SMA. Kira-kira seperti apa sih bentuk sekolah kami sekarang? Kami penasaran. Jadi ya kami memutuskan untuk melihat-lihat kembali, karena di rumah seharian gabut juga sebenarnya. Tapi kembali lagi memang kita harus mentaati protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah. Tetap pakai masker dan pakai hand sanitizer kemanapun kita pergi. Stay safe, guys. Ada rekam sih kecil. Ya, inilah suasana sekolah TK kami, TK Santa Maria Pekanbaru. Kayak gini lah kurang lebih. Ini halamannya masih berantakan. Mungkin jarang dibersihkan juga memang karena jarang ada, bukan jarang sih, bahkan nggak ada ya siswa TK yang datang dan melakukan kegiatan belajar mengajar di sini. Yang lebih seperti ini. Inilah kira-kira halaman depannya. Nah, di sini nih dulu banyak jualan-jualan nih, jualan ikan cupang, jualan kerupuk dan sebagainya. Ya kalau gitu begini lah. Jualan balon helium. Balon helium. Kita nggak punya banyak foto kenangan masa TK karena memang waktu TK kita belum boleh bawa HP juga, Dan boleh bawa kamera. itu orang tua kita masih HP center, guys. HP center. Jadi belum bisa foto-foto. Kalau dulu zaman kami TK, jadi kami TK itu dulu tahun 2003-2004. Benar. Itu kalau mau foto itu harus pakai kamera digital. Benar. Jadi kalau untuk HP paling hebat dulu HP itu kamera tapi Sony itu dengan HP. Benar. Jadi ya orang tua kita tuh dulu rata-rata pakai HP Nokia center berat itu. Yang kalau lempar ke lantainya patah. Iya benar. Ya, jadi ini ya jalan Nur Sulaiman, Gang Raya nomor 14. Inilah TK Santa Maria Pekanbaru, TK kami dulu. Kita lihat di sini. Ini TK kami ya kurang lebih. Yayasan Royoga, Taman Kanak-kanak Santa Maria, TK kami dulu nih. Jadi gini ya, aku sekedar cerita nih ke teman-teman sekalian. Dulu Willy, aku juga dan teman-teman kami yang lain. Kami dulu waktu masih TK, pas baru pertama kali bersekolah, itu kami diantar ke depan ini, gitu. Jadi gerbang ini dulu udah ada. Kami dulu ngumpul di sini, jadi berbaris sepanjang sana. Baru datanglah guru kami dulu mengantar kami sampai ke dalam. Nah, di dalamnya ada gerbang lagi. Masuk ke dalam gerbang itu baru nanti ada taman di situ. Ada tempat-tempat bermain, baru ada kelas-kelas. Nah, disitulah kami, di situ di tengahnya ada aula. Dan saya dulu kelas B3. Coba aku tantang, coba sebutkan satu nama yang paling bandel di masa TK. Satu nama yang paling bandel. yang paling sangat bandel, sangat dikenang lah. Oke. Kenakalannya. Itu saudara saya sendiri dan masih ada hubungan marga dengan saya, namanya Kifli Utauruk. Kifli Utauruk. Ya, untuk Kifli. Sekarang udah jadi polisi dia. Untuk Kifli Utauruk sukses terus ya, sekarang udah jadi polisi. Semoga ya kerjanya amanah, tetap jujur dan junjung nilai-nilai Pancasila.
Adapun hal yang paling saya kenang dari TK Santa Maria ini adalah waktu itu posisinya ketika saya masih di kelas TK besar. Di situ saya naik bus antar jemput dan saat mau dijemput bus antar jemput, saya ketinggalan. Jadi busnya udah jalan ke sana tuh, ke pertigaan sana, dan saya ketinggalan dari sini ngejar. Ketika saya ngejar, lari jauh. Dan ketika ngejar sampai di bus itu, saya stop busnya. Di situ saya kena semprot lah, kena marah, kena tegur. Kenapa pulang bareng anak bus, tapi dari paginya nggak bilang gitu. Komunikasinya kurang. Itu sih yang paling berkesan. Hampir ditinggal orang bus kecarian. How about you? Gimana, Ade? Ada kesan tersendiri nggak? Apa peristiwa yang paling kau kenang di TK Santa Maria kita yang tercinta ini? Kalau aku dulu, masa yang paling ku kenang pada saat TK ini, nah aku ini dulu anak baru, aku masuk kelas B, dan aku betul-betul gak ada teman gitu, karena yang di situ mereka saling kenal karena mereka tuh udah sama dari kelas A. Jadi aku ingat teman pertamaku di sana itu namanya Stefanus dan Abraham. Nah, yang Stefanus ini aku tidak tahu kabarnya. Abraham aku tahu kabarnya, dia sekarang ini lagi kuliah di Jerman. Nah, Jerman. Jadi Abraham dan Stefanus sudah banyak membantuku. Jadi dari mereka aku bisa kenal teman-teman yang lain, bisa bersosialisasi, dan ya aku harap Tuhan memberkati kalian dimanapun berada, geng. Mungkin sekian aja kisah yang bisa kami bagikan dari TK Santa Maria, tempat kami dahulu melaksanakan pendidikan kami dari tingkat yang paling rendah, dari tingkat TK. Kau dari TK kecil atau TK besar? Aku dari TK besar, dari TK besar tahun 2003-2004. Berarti aku dari TK kecil dulu baru ke TK besar. Dari berarti tahun 2022 Iya, 2002. 2002 ya. 2002. Oke, kita akan lanjut ke SD. Stay in my channel and check it out. Ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini adalah sekolah SD, sekolah dasar kami dulu. Kayak ginilah keadaannya kurang lebih. Sekarang warnanya udah hijau. Di sini tempat les dulu, geng. Iya bener, di sini dulu tempat les luar biasa. Waduh. Ini yang mungkin belum mengenal wajah saya, inilah wajah saya. Saya memakai masker, kembali lagi memang untuk mematuhi protokol kesehatan. Inilah sekolah kami dahulu, SD Santa Maria Peler di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dulu aku setinggi ini ya. Lihat, Setinggi ini guys. dulu aku setinggi ini. Nih, sini tuh, setinggi ini ya. Setinggi ini dulu aku. Setinggi ini. Bayangkan betapa BNTA sekarang udah segini. Sekarang udah segini. Sekarang 174 cm. Tapi he is still bigger than me. Dari kecil memang dia tuh selalu lebih besar dari aku. Gak tahu kenapa aku selalu lebih kecil daripada adik. Padahal aku udah berusaha makan banyak, udah meningkatkan kalori segala macam. Memang faktor gen ya. Genetik. Faktor genetik. Aku jadi ngikut genetik mamaku. Jadi kalau genetik mamaku rata-rata tinggi. Nah, ini nih keadaan halamannya. Ya, jadi dulu waktu pas pulang sekolah, ini anak-anak SD sering di sini ngumpul. Karena pada dijemput naik mobil kan. Nah, Willy, apa ceritanya waktu naik bus dulu, geng? Ya,
sini ya, ini namanya nih kalau waktu SD yang paling ujung situ namanya gerbang 1, ada gerbang 2, gerbang 3 dan selanjutnya. Jadi biasanya om jemputan itu yang punya bus biasanya selalu ngasih tahu tuh pagi. Nanti kalau om jemput tunggu di gerbang 2 ya. Kalau tidak tunggu di gerbang 2 nanti om tinggal. Seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya itu cuma ancaman-ancaman semata supaya kami lebih disiplin. Toh juga ada yang lupa di mana posisinya, kayak disuruh tunggu di gerbang 2 tapi kenyataannya bisa jadi dia ke gerbang 1 atau ke lahan parkir sana. Dia tetap ditungguin gitu. Itu hanya ancaman-ancaman aja. Salam buat Om Edi apa kira-kira? Salam buat Om Edi. We love you Om Edi. Ya. Itu kalau tadi cerita Billy yang kalau dijemput naik mobil lah. Jadi terkadang kalau aku dijemput naik mobil sama bapakku dulu, terkadang juga naik motor. Jadi kalau mobil di sini, gue di sini lah kan mau nggak mau. Kalau motor itu di sini nih, di samping di luar pagar ini. Nah, jadi kalau tempatku dulu, nah itu di dekat halte itu. Dulu halte itu nggak ada. Jadi di situ dulu memang banyak orang situ berparkir motor di trotoar ini untuk dijemput. Jadi banyak juga orang ada yang jual sate dulu di pinggir situ. Nah kemudian saya dekat situ dan ya duduk di situ nunggu jemputan. Tapi waktu itu masih kelas 3 kelas 4 lah. Saya masih nurut. Setelah itu enggak. Saya tetap main di dalam dan saya membiarkan orang tua saya mencari saya sampai emosi. Ya itu aja sih kalau cerita dari saya mengenai jemputan. Di sini siapa dulu yang sering bully anak-anak? Selalu orang banyak mengira memang dia lah. Oke, namanya udah saya sensor Roman. Nanti gue sensor. Jadi teman kami ini ya, saya nggak tahu. Itu sepertinya memang kayak biasa dia dari kecil sih. Ya sebutkan ciri-cirinya dong, gendut ya, gendut. Dulu mulutnya ribut. Mulutnya ribut. Tapi dia membuli saya dari TK sampai SD lah. Suatu SMP memang setelah udah kena pukul dari saya dan memang badan saya juga udah besar. Yes. Ya dia membuli yang lebih lemah lagi dari saya gitu. Teman-teman yang autis pun dibully. Memang keterlaluan ini anak. Yang merasa ya. Tapi saya yakin lah mungkin ada perubahan ya. Semoga berubah, semoga. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya dulu SD kami ini catnya nggak warna hijau ya. Ini kan warnanya hijau tadi. Jadi dulu tuh warna putih dan memang udah bawaannya dari awal sekolah ini dibangun itu warna putih ya. Jadi kesannya kayak bangunan yang zaman dulu lah gitu. Karena sekolah ini setahu saya dibuat dari sebelum tahun 1970 lah. Pokoknya 1960-an tapi lupa sih tepatnya tahun berapa. Yang tahun 1970 itu nanti SMA Santa Maria, tapi nantilah kami tunjuk ya. Dan ini pagar ini dulu terbuka, jadi kalau masuk dari sini ke sekolah bisa juga, gitu kan. Terus di samping gerbang ini, bukan pagar, gerbang. Samping gerbang ini dulu tempat untuk membayar uang sekolah. Uang SPP. Jadi dulu pas itu tuh pas dipindahkan ke sini, dulu nggak di sini sih tempatnya sebelumnya. Ini dipindahin waktu kami setelah kelas 5, kelas 6 ya atau kelas 4, sekitar itulah. Dan dari situlah mungkin sudah seingat saya mulai naik uang sekolah dulu. Jadi dulu sebelum kami kelas 3 tuh uang sekolah sempat di bawah 200.000 lah. Tapi kalau sekarang untuk tahun ini jangan harap. Ya. Jauh lebih mahal karena sudah faktor ekonomi dan faktor kebutuhan yayasan juga yang mengelola. Jadi ya pastilah untuk naik lah ke keperluan uang sekolah. Ya karena zaman dulu juga kan masih agak murah ya. Untuk bensin premium aja seliter masih dapat 5.000 dulu waktu zaman kami SD. Jadi banyak faktor lah, inflasi lah untuk saat ini. Oke, sekarang aku mau nanya sama Willy nih. Coba ceritakan masamu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sesingkatnya atau ya kalau bisa singkat sih. Bagaimana sih ceritamu dulu di sini? Ya, karena aku memang anak yang nggak terlalu lasak, jadi gimana ya? Aku itu kalau terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah itu biasanya mentaati. Jadi gimana ya? Kurang begitu berwarna masa kecilku dulu. Jadi untuk teman-teman yang lagi mengenyam pendidikan di sekolah, bolehlah bandel-bandel dikit, jangan terlalu baik kali. Karena aku pribadi memang anak yang selalu nurut, selalu tepat waktu, selalu
disiplin. Tapi kadang-kadang kalau mengerjakan pekerjaan yang terlalu disiplin itu kurang berwarna aja gitu. Lebih enaknya itu alangkah baiknya masa kecil kita bersama teman-teman di TK maupun SD itu ada masa-masa bandelnya, masa-masa isengnya gitu sih. Jadi kalau aku kurang banyak lah cerita yang mau diceritakan. Tapi ya kalau mengingat masa-masa aku yang dulu atau SD, aku itu sangat hobi dulu main kejaran polisi penjahat. Itu sih, that's my story. Itu tadi cerita dari Willy. Kalau cerita dariku itu mungkin sangat banyak ya. Jujur kalau aku orangnya terlalu lasak lah dulu untuk pada saat masih kecil, masih SD. Kita memang bertolak belakang. Kita berdua ini adalah pribadi yang bertolak belakang. Kalau aku lebih tenang, lebih calm. Kalau dia ini lebih lasak, lebih Karena extrovert. memang bawaanku anaknya ekstrovert ya. Nah, jadi kalau cerita dariku mungkin ini sangat banyak sih, tapi aku singkat aja ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 dulu aku anaknya masih agak lugu. Masih belum terlalu mengenal kenakalan lah gitu kan. Tapi sudah mulai sih gitu. Dari situ aku sudah mulai belajar menyontek. Terus sampai berkelahi juga ada. Tapi memang aku yang kalah sih gitu. Memang orangnya lebih besar. Dulu badanku kecil sih. Kelas 2 ya 11-12 sih waktu masih kelas 1 masih gitulah mencontek. Masih bodoh sih dulu aku. Terus suka menghajar yang lemah juga gitu. Nah kelas 3 ya cukup ada perubahan. Aku udah mulai bisa bergaul, mulai mengenal bermain bola dengan teman-teman. Dulu main bolanya pakai botol, karena dulu kalau mau pakai bola kaki itu ya cukup mahal lah untuk dibawa. Kalaupun ada yang orang kaya sih. Dan dulu kelas 3 dulu yang parahnya kami pernah tawuran antar kelas. Itu sampai membuat teman kami yang perempuan sampai cedera kecil lah, cedera ringan. Kelas 4 dulu sudah mulai memberanikan diri, mengikuti lomba. Terus apa lagi ya, sudah mulai mengenal beberapa teknologi berupa komputer dulu diajarin di sekolah, HP juga dari orang tua. Dan dulu di situ masih gila-gilanya bermain PS. Dan dulu kami ke sana tuh, di sana tuh ada jual kaset PS. Nah jadi dulu aku sama temanku Wira tuh paling sering di kaset PS sana setiap hari Sabtu. Jadi kami pulang sekolah main PS di rumah kami masing-masing. Dan untuk kelas 5 aku sudah mulai lebih mengenal yang kenakal lah gitu. Udah mulai sering berkelahi sama teman gitu, sering tidak mengerjain tugas, sampai memang nilai benar-benar anjlok. Dan memang hampir tinggal kelas sih jujur aja. Tapi masih terselamatkan lah. Dan kelas 6 jujur itu paling gawat lah aku bisa dibilang. Dipanggil kepala sekolah pernah. Terus membuli teman juga. Yang ketiga dipanggil ke depan pada saat waktu apel pagi. Lalu tiap pulang sekolah bermain warnet sebelum les terobosan untuk ujian nasional. Ya kira-kira begitulah kalau cerita lamaku. Manusia di samping saya ini memang terkenal barbar ya. Bahkan waktu SMA aja hampir dikeluarkan dari sekolah. Tapi nanti kita akan bahas setelah kita ke SMA Santa Maria. Stay in my channel, check it out. Jadi ini memang sih beberapa gurunya udah ada yang baru, tapi guru-guru senior masih ada di sini. Dan salah satunya ada juga wali kelas kami dulu di sini. Terlalu banyak ya, saya juga nggak bisa lihat sih secara detail. Yang saya ingat di sini satu, Bu Yasinta. Coba tunjuk yang paling cantik. Nah itu dia, paling cantik. Dan kami juga ini saya masih ingat ini guru bahasa Inggris kami, Seharis. Sariston. Dan ini ada satu guru yang selalu yang mengajarkan kami lagu. Jangan membuang sampah. Di mana-mana. Pak Widi, jagalah kebersihan di lingkungan. Itu dari kami kelas 1 diajarnya begitu. Itu guru senior. Terus ini guru IPA, Bu Anini. Ya masih banyak lagi lah yang saya kenal. Ya, ini ya, tetap protokol kesehatan harus diperhatikan. Hand sanitizer, face shield, segala macam tetap dihimbau. Physical distancing. Ya, inilah kurang lebih visi dan misi SD Santa Maria.